Selamat pagi adik-adik. Selamat hari Minggu. Bagaimana kabarnya hari ini? Wah, kayaknya kurang semangat nih. Kakak coba mau tanya ke kakak Neng dulu ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Kakak Neng, bagaimana kabarnya hari ini? Oh, pastinya luar biasa. Kakak Iki juga jangan mau kalah ya. Sip. Kakak Iki gimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Kalau kakak Gilang gimana kabarnya? Luar biasa. Sekarang kita sama-sama ya mau tanya, bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Wah, adik-adik, tidak terasa ya kita sudah berbulan-bulan beribadah di rumah. Ya kakak Neng ya, nggak terasa banget. Sedih Jangan banget. sedih ya. Kakak Neng sedih nggak? Sedih banget, kangen tau. Wow, adik-adik, sebenarnya kita nggak boleh sedih loh adik-adik. Walaupun kita beribadah di rumah, tubuh kita ini adalah gereja Tuhan adik-adik. Jadi kita nggak perlu sedih adik-adik. Kita harus tetap semangat memuji nama Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, kakak undang semuanya bangkit berdiri. Kita mau nyanyi lagu Aku Gereja, Kau Pun Gereja, kita sama-sama gereja. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja dan mengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya dan bukan pula menaranya. Buka pintunya, lihat di dalamnya. Gereja adalah orangnya. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja dan mengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya dan bukan pula menaranya. Buka pintunya, lihat di dalamnya. Gereja adalah orangnya. Nah, adik-adik, benar kan kata lagu pembukaan kita pada hari ini? Kalau tubuh kita ini adalah gereja Tuhan. Jadi walaupun kita gereja di rumah, nggak apa-apa adik-adik harus tetap senang. Nah, sebelum kita membuka ibadah kita pada hari ini, untuk kita menaikkan pujian, kakak kita lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, karena Tuhan sudah mengumpulkan kami lewat ibadah online kami pada hari ini Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biarlah hanya nama Tuhan saja yang ditinggikan dan dipuji. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan, amin. Nah, adik-adik tahu kan kalau Tuhan Yesus itu cinta sama kita semua anak-anaknya. Dia nggak pernah membedakan kita adik-adik, mau kulit kita hitam, mau kulit kita putih. Cintanya Tuhan itu sama buat kita semua adik-adik. Sama seperti pujian kita pada hari ini adik-adik, kita menyanyikan lagu Yesus Cinta Semua Anak. Ayo adik-adik, bangkit berdiri, tetap lebih semangat. Cinta
adik-adik yang manis, silakan duduk kembali. Kita akan memberikan persembahan. Ayo siapin dulu uang persembahannya. Udah pada siap semua? Kita mengangkat pujian bersyukur. Oke adik-adik, kita sudah memberikan persembahan. Tiba saatnya kita akan berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Nanti kakak yang akan berdoa untuk kita semua. Mari adik-adik kita bersatu di dalam doa. Kepadamu Tuhan, kami bersyukur atas berkat yang Tuhan beri. Terkhusus kami bisa diberi kesehatan dan kami masih bisa mengikuti sekolah minggu. Tuhan, kami sudah memberikan persembahan. Kiranya Tuhan berkati persembahan ini, layakkan persembahan ini agar bisa berguna dalam melebarkan gerejamu dan pelayanan sekolah minggu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Nah adik-adik, siapa yang sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Kakak-kakak udah siap mendengarkan firman Tuhan juga? Siap kakak. Oke adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau menyanyikan lagu Ku Bersyukur. selalu sehat di dalam lindungan Tuhan. Kita akan mendengar firman Tuhan. Tadi kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Waktunya kita sama-sama mau mendengar firman Tuhan dan kita mau merenungkannya serta mau menjadi pelaku firman Tuhan.
Mari kita satu dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya semua. Ayo, kalau ada yang kakak belum mau berdoa, kita tutup mata semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari yang baru di mana Tuhan pimpin kami dari malam hingga pagi hari ini. Kami masih diberi waktu dan kesempatan untuk kami dapat beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan hari ini Tuhan, kami rindu mendengarkan cerita firman Tuhan Yesus. Biar firman Tuhan boleh tertanam, boleh menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Kakak mau tanya nih sama adik-adik. Di sini siapa yang sedang rasa gak enak badan? Kakak berharap sih ya, jangan sakit ya. Pokoknya kakak berharap kita sehat semua. Karena Tuhan Yesus itu selalu menjaga dan melindungi adik-adik ya. Selalu berdoa, dan selalu berharap sama Tuhan Yesus. Kita selalu minta pertolongan Tuhan Yesus. Terus kakak mau tanya, kalau sakit itu enak gak sih? Enak kan? Enak banget. Tuh, kakak aja waktu melihat Aurel, lihat si Darren, lihat anak-anak di rumah sakit itu kayaknya rasanya kasihan, lemes semua. Rasanya badannya kayaknya gak berdaya. Sedih kakak tuh dengar. Nah, hari ini kita sama-sama belajar melalui firman Tuhan. Kita buka sama-sama di 2 Raja-Raja pasal ke-18 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga, dan Raja-Raja 20 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Sudah? Siapa yang sudah dapat? Jika sudah, kita sama-sama membacanya. Kakak akan bacakan. Hizkia Raja Yehuda. Maka dalam tahun ketiga zaman Hosea bin Ela, Raja Israel, Hizkia anak Ahaz Raja Yehuda menjadi raja. Ia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Abi, anak Zakaria. Ia melakukan yang benar di mata Tuhan. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud bapa leluhurnya. Kita akan buka juga di 2 Raja-Raja 20 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Hizkia sakit dan disembuhkan. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi." Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding, dan ia berdoa kepada Tuhan, "Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu." Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran dengan tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya. "Baiklah, dan katakanlah kepada Hizkia raja umat, beginilah firman Tuhan Allah Daud, bapa leluhurmu, telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau pada hari yang ketiga. Engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Dan aku akan melepaskan engkau dari kota ini, dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku." Kemudian berkatalah Yesaya, "Ambillah sebuah kue ara." Lalu orang mengambilnya dan ditaruh pada bara itu, maka sembuhlah ia. Sebelum itu Hizkia telah berkata kepada Yesaya, "Apakah yang akan menjadi tanda bahwa Tuhan akan menyembuhkan aku, dan bahwa aku akan pergi ke rumah Tuhan pada hari yang ketiga?" Yesaya menjawab, "Inilah yang akan menjadi tanda bagimu dari Tuhan, bahwa Tuhan akan melakukan apa yang telah dijanjikannya.
akan majukah bayang-bayang itu 10 tapak atau akan mundur 10 tapak? Hizkia berkata, itu perkara ringan bagi bayang-bayang itu untuk memajang 10 tapak. Sebaliknya, biarlah bayang-bayang itu mundur ke belakang 10 tapak. Lalu berserulah Nabi Yesaya kepada Tuhan, maka dibuatnyalah bayang-bayang itu mundur ke belakang 10 tapak yang sudah dijalani bayang-bayang itu pada penunjuk matahari buatan Ahaz. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Dari cerita ini, kakak mau cerita tentang seorang raja. Seorang raja yang takut akan Tuhan. Seorang raja yang setia kepada Allah. Seorang raja yang selalu dia mengandalkan Tuhan. Raja ini tidak pernah sombong. Dia selalu menjadi panutan bagi bangsa Israel. Dia menjadi raja yang hebat, raja yang rendah hati. Siapakah dia? Yaitu Raja Hizkia. Nah, kakak punya gambarnya. Kita lihat. Di mana Raja Hizkia ini adalah raja yang diberkati Tuhan. Tuhan selalu melindungi dia, Allah selalu menjaga dia. Allah tidak pernah membiarkannya. Di waktu apapun Tuhan selalu memberkati. Di waktu peperangan terjadi, Raja Yehuda bersama dengan pasukan-pasukannya selalu dijaga oleh Allah. Lihat, Tuhan melindungi Raja Hizkia dan menjaga kota kerajaan. Kita lihat Raja Hizkia. Tapi apa yang terjadi? Tiba-tiba Raja Hizkia merasa badannya seperti meriang. Dia merasa tidak enak. Dia merasa lemas sekali. Dia merasa rasanya kayaknya tubuhnya lemah. Lalu dia pergi ke kamar. Dia terbaring. Lalu dia merasa tidak enak. Apa yang terjadi? Raja Hizkia sakit yang begitu parah. Ketika adik-adik sakit, kakak mau tanya, adik-adik rasa seperti apa? Rasa lemas toh? Pasti rasanya juga males makan, males mau ngapa-ngapain, males kita untuk kita mau ngomong aja sepertinya kita rasanya, mama aku capek, aku sakit, aku males, mama badan aku ini, mama ini badan aku, apalagi kalau batuk sedikit, mama batuk aku gatel, aduh mama leher aku gatel. Itu pasti rasanya tubuhnya gak enak sekali. Nah, begitu juga dengan Raja Hizkia. Dia merasa badannya begitu lemas, dia merasa begitu sakit yang benar-benar dia rasa kayaknya yang benar-benar seperti orang yang mau mati. Apalagi yang sekarang terjadi COVID. Karena adik-adik lihat ya, orang bilang kalau COVID itu banyak ciri-cirinya. Ketika dia batuk, ketika dia bersin-bersin, ketika dia menelan rasa gak enak di tenggorokan, itu rasanya seperti gimana gitu. Gak usah orang yang COVID, orang yang batuk aja kalau ada gatel di leher rasanya, gimana begitu rasanya. Kakak aja melihat anak-anak kakak kalau di rumah sakit terbaring, rasanya sedih sekali. Sampai contoh seperti Jonah tadi. Jonah itu kakinya berdarah, dia jatuh di kamar mandi. Tapi dasar dia anaknya agak kuat, dia cuma bilangin, mama lihat kaki Jo sakit, cuma begitu aja. Tapi kita melihatnya sebagai orang tua kadang rasa sedih, ya ampun sakit ya nak. Tapi dia cuma kaki rasa berdarah begitu aja dia rasa lemas. Iya mama kaki Jo sakit. Nah, apalagi seperti Raja Hizkia yang mengalami sakit yang begitu berat. Raja Hizkia seperti orang yang tidak berdaya, seperti orang yang tidak mampu. Nah,
Tuhan telah mengutus Nabi Yesaya. Lalu datanglah Nabi Yesaya ke istana menjenguk Raja Hizkia untuk menyampaikan pesan Tuhan. Apakah pesan Tuhan itu? Pesan Tuhan bahwa Raja Hizkia akan mati. Apa yang terjadi? Raja Hizkia langsung seperti orang ketakutan. Dia sepertinya merasa gini, kok saya sudah berbuat baik, terus sakit saya kok tidak sembuh? Apa Tuhan tidak mendengar doa saya? Padahal Raja Hizkia itu orang yang taat, orang yang setia, orang yang benar-benar dia berharap dan berdoa terus-terus bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Nah, lalu apa tadi bilang? Kakak bilang Nabi Yesaya ke istana menjenguk Raja Hizkia untuk menyampaikan pesan Tuhan, bahwa Nabi Yesaya menemui Raja Hizkia yang masih sakit dan menyampaikan pesan firman Tuhan kalau sakitnya tidak akan sembuh dan sakitnya dia akan mati. Nah, banyak orang tuh kalau dengar sakit COVID aja dia langsung stres. Dia dengar, oh langsung bilang positif, masih stres ya. Karena apa? Dia hanya berpikir, wah gua mati, wah sebentar lagi gua gak hidup, wah gua takut nih. Tuh, pasti biar bagaimanapun Raja Hizkia itu ada rasa ketakutan, ada rasa khawatir. Lalu terbaringlah dia bersedih, menangis. Dia bilang begini, Tuhan, kenapa sih saya sakit? Saya sedih. Sepertinya sakit ini saya merasa Tuhan tidak sayang sama saya. Padahal saya sering berdoa, tapi saya begitu sakit tubuh saya. Dia begitu ketakutan, dia begitu rasa cemas, dia khawatir. Lalu Raja Hizkia membelakangi tembok dan dia mendengar pesan itu. Raja Hizkia menjadi sedih dan memalingkan mukanya ke tembok, menangis terus. Dia hanya memikirkan karena sakitnya. Nah, ketika adik-adik sakit, pasti adik-adik juga berhenti sakit. Maksudnya rasa, Mama, badan aku sakit nih, Mama, aku gak enak badan, Mama. Pasti Mama hanya bilang, ya udah, ayo minum obat. Iya, nanti kita berobat ya. Atau ayo kita berdoa. Nah, pasti kita rasa, tapi Mama lama sekali kalau berdoa. Tuhan Yesus jawabnya lama, Mama, nggak cepet Tuhan Yesus jawabnya. Nah, kadang kita ketika kita berdoa Tuhan Yesus jawabnya lama, pasti adik-adik merasa, ih kapan sembuhnya sih? Kapan? Pernah waktu itu Aurel pernah masuk sakit dan pernah dokter bilang tidak menemukan sakitnya. Sampai hampir seminggu lebih lah dia di rumah sakit. Terus kakak nanya, Dok, anak saya sakit apa ya? Terus dokternya bilang, belum ketemu ya Bu sakitnya. Terus dia tulis surat, dia bilang, Tuhan Yesus, Aurel mau sembuh. Terus kakak selalu bilang, Tuhan Yesus selalu ada bersama Aurel. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan Aurel. Pasti juga dia merasa gini, tapi lama loh Ma, padahal aku udah sering berdoa. Itu waktu Aurel masih kelas 2 SD. Dia bilang, Mama, aku sering berdoa tapi Tuhan Yesus gak denger aku. Terus kakak selalu bilang, jangan putus asa, Tuhan Yesus bukan gak dengar. Tuhan Yesus melihat kesetiaan dan ketaatan Aurel dengan sungguh-sungguh. Kalau Aurel cuma berdoanya gini, Tuhan Yesus aku mau sembuh, udah, kata Tuhan Yesus enak banget ya mintanya, tapi males minum, makannya, males minumnya. Kalau kita mau
mau sembuh, kita harus juga dengar-dengaran sama mama, disuruh minum air putih yang banyak, disuruh makan yang bergizi, jangan telat makan. Kalau telat makan pasti kita akan sakit. Nah, apalagi kalau kita malas-malas makan, entar, itu gampang sekali sakit. Apalagi dengan musim seperti ini, dengan kondisi keadaan yang seperti ini, kita jangan sampai sakit adik-adik. Kita harus sehat, harus tetap percaya bahwa tangan Tuhan selalu beserta kita. Begitu juga dengan Raja Hizkia. Setelah berdoa, apa? Setelah berdoa Raja Hizkia menangis. Tuhan, saya percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan saya sedetik pun. Bahwa Tuhan selalu ada bersama saya. Lihat, adik-adik, Raja Hizkia nangis ketika dia berdoa. Merenung, apa yang salah di dalam diri saya? Apa ya Tuhan? Kenapa saya sakit seperti ini? Kenapa saya tidak bisa sembuh? Kadang ketika kita sakit, pikiran kita melayang-layang. Pasti kita bertanya gini, apa sakit ini dari Tuhan ya? Apa sakit ini Tuhan gak sayang ya sama saya? Apakah kok ketika saya sakit, apa Tuhan cuek ya sama saya? Kok padahal saya udah jadi anak yang baik loh, sama mama, sama papa. Saya sudah sering berdoa, terus saya sudah makan yang banyak. Tapi kok tiba-tiba saya sakit. Terus udah gitu saya sakit kok lama banget sembuhnya. Kok gak sembuh-sembuh ya? Nah, bukan gak sembuh-sembuh, masih ada yang kita masih mau lihat di diri kita, bahwa diri kita masih sering apa? Jangan-jangan adik-adik diam-diam minum es tanpa sepengetahuan mama. Terus di kulkas makan-makan coklat terus ada jajanan di kulkas, permen-permen coklat-coklat diambil. Nah, bagaimana mau sembuh batuknya? Nggak akan sembuh-sembuh lah kalau begitu ceritanya. Pasti di mana-mana juga kalau dibawa dokter, ini makan apa ya? Pasti habis minum es kalau batuk begini, atau habis makan coklat ya. Nah, begitu juga. Tapi tetap kita selalu berdoa. Nah, bagaimana kita melihat bahwa Raja Hizkia ketika dia sakit, ketika dia menghadapi penyakit yang katanya akan membawa kematian bagi hidupnya, dia percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan dia, bahwa Tuhan selalu ada di dalam kehidupannya. Dia percaya, dia berdoa, Tuhan, aku percaya bahwa Tuhan Yesus bahwa akan dapat menyembuhkan kehidupan saya. Tuhan Yesus akan menyembuhkan sakit saya. Tuhan Yesus akan menolong kehidupan saya. Saya akan sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Ada mujizat yang terjadi pada hidup Hizkia. Karena dia sering berdoa, dia tidak pernah putus asa, dia tidak pernah berdiam diri. Dia selalu berserah, Tuhan Yesus, Tuhan, Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang hidup. Aku percaya bahwa Tuhan Yesus dapat menyembuhkan sakit saya, bahwa Allahku Allah yang hidup, Allahku Allah yang dahsyat. Dia percaya bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan. Kesalehannya Raja Hizkia, ketaatannya Raja Hizkia yang begitu luar biasa. Sekarang kakak mau tanya, jadi waktu adik-adik sakit, adik-adik mau berdoa tidak? Kadang adik-adik malas kan berdoa, tunggu disuruh mama sama papa berdoa supaya sembuh. Jangan cuma minum obat, tetapi kita tidak berdoa, karena tubuh kita ini adalah bait Allah. Kita serahkan semuanya kepada Tuhan.
hidup kita ini adalah milik Allah. Kita percaya ketika kita menyerahkan hidup kita, kita berdoa, Tuhan turun tangan di dalam kehidupan adik-adik. Masalah adik-adik jangan pernah kecewa sama Tuhan. Kadang manusia sudah kecewa. Lama pertolongan Tuhan, lama. Saya males berdoa. Tuhan, kemarin saya sudah berdoa, nggak dijawab. Terus sekarang saya berdoa, nggak dijawab lagi. Terus kapan mau jawabannya? Nah, kita lihat Hizkia itu, dia berdoa tidak putus-putus. Dia selalu berdoa. Tekun dia berdoa. Di waktu dia sakit, di waktu dia lemah, di waktu dia keadaan dengan rasa mau mati tubuhnya, dia tidak pernah putus. Dia selalu berseru dan berharap bahwa Tuhan atau Allah itu akan menolong kehidupan Hizkia. Nah, dari cerita tersebut, kakak mengajarkan kita bahwa kehidupan kita ini jangan pernah kita merasa kita hanya berharap sama mama sama papa. Ada mama, ada papa. Kita hanya berharap mama yang bisa tolong aku, papa yang bisa tolong aku. Tanpa Tuhan Yesus semua tidak akan bisa. Nah, kita belajar di waktu masih kecil, kita belajar dengan taat firman Tuhan. Kita mau baca firman Tuhan, kita mau dengar firman Tuhan, kita mau berdoa dari bangun tidur, mau makan, kita berdoa. Apalagi di dalam keadaan COVID seperti ini, kita berdoa juga buat orang-orang yang sakit. Siapa di sini yang selalu mau mendoakan orang-orang yang sakit kena COVID? Nah, kalau sekarang adik-adik bilang orang aku nggak kenal, jangan. Kita harus belajar sama-sama, kita mau mendoakan orang yang sakit. Kita ada untuk orang-orang yang membutuhkan kita. Jangan kita merasa aku nggak kenal, ngapain aku doain? Nah, kita belajar dari hal yang kecil. Kita belajar mau mendoakan orang-orang yang kena COVID supaya semua dapat pulih kembali, supaya semua dapat sehat kembali, dan negara kita juga pulih kembali. Kita sehat semuanya, adik-adik juga dapat sekolah kembali, adik-adik dapat sekolah minggu kembali, bertemu dengan teman-teman yang lain. Senang nggak kalau semuanya seperti kita melakukan seperti kegiatan semua yang seperti biasa? Senang kan? Nah, begitu juga kakak percaya ketika kita mengandalkan Tuhan, kita berdoa, Tuhan lalukan COVID dari dunia ini. Kami percaya bahwa COVID ini akan segera berlalu dan tidak ada lagi. Aku mau rajin sekolah minggu, aku mau rajin sekolah. Nah, jangan cuma di mulut, tapi kita benar-benar mau belajar berdoa, menyerahkan seluruh pergumulan kita, menyerahkan hidup kita untuk kita boleh menjadi anak yang takut akan Tuhan. Utamakan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kalian. Nah, Kak Arif selalu bilang sama anak-anak Kak Arif, kalau kalian mau minta sesuatu, jangan minta sama mama sama papa, karena mama sama papa tidak punya uang. Minta sama Tuhan Yesus. Berdoa, karena Tuhan Yesus yang punya segala sesuatu. Nah, tapi jangan cuma berdoa. Kalau kita malas, emang kata Tuhan enak aja cuma tahu minta, malas mau ngapa-ngapain, malas bantu mama, malas mau sekolah minggu, malas mau berdoa. Kata Tuhan taunya minta, tapi mau berdoa aja malas, cari aku aja malas, cari Tuhan Yesus aja malas. Nah, kata Tuhan, nanti aja saya mau beri. Habis kalian malas sih mau berdoa. Nah, mulai sekarang adik-adik harus rajin berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Nah, biarlah firman ini tentang Raja Hizkia
boleh mengajarkan adik-adik bagaimana untuk kita taat dan patuh kepada Tuhan Yesus di waktu kita susah, di waktu kita di dalam keadaan apapun. Kita selalu mengandalkan Tuhan. Karena Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan anak-anaknya sedetik pun. Nah, biarlah firman ini boleh menjadi berkat dan boleh menjadi berkat buat adik-adik, boleh menjadi adik-adik juga bisa menjadi berkat bagi keluarga dan teman-teman yang lain. Haleluya, amin. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik buat firman-Mu. Biarlah ketika kami mendengar firman Tuhan, kami boleh belajar menjadi pelaku firman Tuhan. Kami boleh menjadi anak yang baik, dengar-dengaran terutama kepada Tuhan Yesus. Kami setia, berdoa, dan selalu mengandalkan Tuhan Yesus dalam kehidupan kami. Tak lupa kami juga mau berdoa buat orang-orang yang sakit. Tuhan Yesus sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Adik-adik yang sakit, Tuhan Yesus jamah memberikan mereka kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, untuk aktivitas minggu ini kita akan menyanyikan lagu Bersyukurlah kepada Tuhan dan nanti akan diiringi musik oleh kakak Ike. Adik-adik, jangan lupa ya dikirimkan ke grup. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 26 ayat 8a. Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu. Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu. Mazmur 26 ayat 8a. Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu. Mazmur 26 ayat 8a. Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu. Mazmur 26 ayat 8a. Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu.
pada rumah kediaman-Mu. Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu. Mazmur 26 ayat 8a. Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu. Mazmur 26 ayat 8a. Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu. Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu. Mazmur 26 ayat 8a. Tuhan, aku cinta pada kediaman rumah-Mu. Mazmur 26 ayat 8a. Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu. Mazmur 26 ayat 8a. Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu. Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu. Mazmur 26 ayat 8a. Tuhan, aku cinta rumah kediaman-Mu. God bless. Oke adik-adik, kita udah di penghujung ibadah sekolah minggu kita pada hari ini. Tapi jangan sedih adik-adik, karena minggu depan kita akan kembali ibadah online kita. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini, kakak undang semuanya bangkit berdiri. Kita menyanyikan lagu Bersyukurlah kepada Tuhan.